down, I know you. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amiriko, mengungkapkan upaya serius provinsi untuk mengatasi masalah infrastruktur sekolah rusak dan meningkatkan kualitas pendidikan. Setelah melakukan inventarisasi terhadap sekolah yang membutuhkan perbaikan segera, Disdikbud menerapkan 3 pola solusi. Mengusulkan revitalisasi ke pemerintah pusat sesuai Asta Cita Prabowo, mengalokasikan anggaran APBD provinsi, serta mendorong program Corporate Go to School yang sudah berjalan, di mana perusahaan bisa mengecek lokasi langsung dan melakukan pengerjaan jika bersedia membantu. Kan kita sudah inventarisasi ya, mana-mana sekolah yang butuh bantuan untuk segera diperbaiki. Ada beberapa pola yang kita coba lakukan. Yang pertama adalah mengusulkan untuk dilakukan revitalisasi oleh pemerintah pusat, karena memang itu adalah program Pak Prabowo di Asta Citanya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mendorong di APBD Provinsi Lampung. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana corporate go to school. Jadi teman-teman di perusahaan kita kasih data situasi sekolah-sekolah mana yang butuh bantuan dari infrastruktur. Silakan mereka cek langsung ke lokasi dan langsung melakukan pengerjaan kalau memang mereka berniat untuk bantu. Dan ini juga sudah on proses gitu loh. Intinya kita fokus dan kita konsisten sesuai dengan arahan Pak Gubernur bagaimana memperbaiki infrastruktur, kemudian bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Provinsi Lampung. Pendidikan itu kan mesti inklusif, kemudian berkualitas dan berkelanjutan. Mungkin itu. Selain infrastruktur, perbaikan mutu pendidikan juga menjadi fokus utama sesuai arahan Gubernur. Sebagai langkahnya, hampir 10.000 guru telah mengikuti uji kompetensi untuk pemetakan dan program pembelajaran berkelanjutan agar lebih adaptif dan interaktif. Pertama, kami sudah melakukan langkah-langkah ya kan perbaikan. Pertama kami sudah melakukan UKG, uji kompetensi guru. Ada hampir 10.000 lebih ya, kita lakukan uji tes untuk melakukan pemetaan supaya nanti ada continuous program terkait dengan pembelajaran supaya mereka bisa adaptif ya untuk memperoleh ilmu-ilmu menjadi guru supaya anak didiknya bisa interaktif kan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kami sudah melakukan mapping terkait dengan kompetensi siswa, yang mana yang berstandar tinggi, sedang dan rendah, untuk kita lakukan treatment lanjutan dan pendampingan sesuai dengan bakat minat. Kami sudah di level kedua ujiannya, sampai nanti di level 5 sampai mereka siap untuk mengikuti ujian nasional berbasis komputer kan gitu loh. Nah ini kita lakukan secara kontinu, berkelanjutan, termasuk juga kita sudah menetapkan 35 sekolah unggul. Kemudian nanti insya Allah dalam waktu dekat akan kita ada sekolah role model yang di dalamnya ada treatment bagi anak-anak yang punya bakat istimewa sesuai dengan bakat minat. Ada kelas prioritas, kelas unggul dan lain-lain. Mungkin itu. Tak ketinggalan, Disdikbud juga menangani angka anak tidak sekolah ATS yang masih tinggi, sekitar 30.000 di SMA dan 71.000 di SD SMP sebagai terobosan. Di tahun depan akan diluncurkan sekolah terbuka yang khusus untuk anak putus sekolah jenjang SMA atau SMK usia 16-21 tahun dan semuanya gratis. Semua upaya ini bertujuan agar pendidikan di Lampung menjadi inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan. Ya. Angka tidak sekolah kita ini kan tinggi ya. Untuk SMA aja kalau nggak salah sekitar 30.000. Kalau jenjang SD sampai SMA kalau nggak salah 71.000. Nah untuk menurunkan angka tidak sekolah ini tentunya kita punya terobosan. Soal di tahun depan kita akan buka yang namanya SMA terbuka, yang betul-betul diperuntukkan untuk anak putus sekolah di jenjang SMA, SMK yang nanti akan kita launching di tahun depan. Jadi anak-anak yang usia 16
sampai 21 tahun ya rencananya boleh belajar di sekolah SMA terbuka yang kita akan launching di tahun depan. Semua gratis. Rencana 21, apakah nanti sampai 23, nanti coba kita kaji ulang. Reporter Pikiran Lampung Susiana Sudirman melaporkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.